Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrian. Di video kali ini kita akan membahas tentang validitas suatu kuesioner. Di sini saya telah mengambil sebuah data tentang penelitian yang dilakukan oleh Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang mana di sini terdapat 26 pertanyaan dan 30 responden. Di sini saya hanya akan mengambil 20 pertanyaan dan 25 responden. Data yang ingin kita uji telah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Adapun tupel-tupel atau alat bantu kita yang kita perlukan sebagai berikut ini. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari skor total dari itemnya ataupun dari pertanyaannya dengan rumus sama dengan sum atau jumlah sorot pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan terakhir, yaitu 20. Kita enter. Ini kita copy saja untuk mempercepat langkah kita. Nah, skor totalnya telah kita peroleh. Kemudian kita cari korelasinya dengan rumus sama dengan korel. Kemudian kita sorot pertanyaan pertama. Kemudian kita sorot skor totalnya. Perhatikan perintah arraynya, apakah dia meminta menggunakan titik koma ataupun koma saja. Nah, untuk skor total ini harus kita ikat dengan dolar karena berpotensi untuk terjadi perubahan angka. Kita ikat dengan dolar supaya tidak berubah-ubah. Dengan cara tekan tombol Fn dan juga F4. Selanjutnya kita enter saja. Nah, kemudian kita copy saja untuk mempercepat langkah kita. Oke, telah kita peroleh skor total dan korelasinya. Nah, untuk menguji apakah korelasi kita sudah benar, di Excel sendiri telah menyediakan item yaitu di data analyze correlation. Nah, kita sorot variabel pertanyaan sampai dengan skor totalnya. Kemudian kita beri nama sini uji. Setelah terserah saja mau kasih nama apa. Kemudian ini apapun yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan worksheet untuk melihat apakah korelasi kita sudah benar. Nah, maka akan muncul hasilnya. Sini kita lihat di kolom ke 21. Kita kopikan saja. Kemudian kita pastekan ke sini. Nah, jika kita lihat, maka hasilnya akan sama. Berarti data korelasi kita sudah benar. Nah, kemudian kita tentukan degree of freedom-nya. Degree freedom ini kita tentukan dengan cara kita berapa responden yang kita uji, yaitu sini saya mengambil 25 responden. Kemudian kita kurang dengan jumlah kolom yang kita gunakan atau variabel yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan itu ada subjek dan juga itemnya. Berarti dikurang 2 itu 23. Kemudian kita lihat R product moment-nya. R product moment sini adalah sama dengan R table. Ini kita tentukan melalui tabel R product moment-nya. Nah, tadi kita adalah degree of freedom-nya di kolom ke-23. Maka R tabelnya kita lihat di sini adalah di kolom 23, yaitu 0,396. Maka R tabelnya adalah 0,396. Kemudian kita lihat kriterianya. Dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. R tabel kecil dari R hitung. Maka bisa kita di sini pertanyaan mana saja yang R tabelnya kecil daripada R hitungnya. Yaitu R tabelnya 0,396. Maka yang di sini yang valid
berarti R hitungnya harus lebih besar dari R tabel. Maka ini dinyatakan valid, kita tandai saja. Maka yang dinyatakan valid di sini adalah pertanyaan pertama itu valid. Kita bedakan saja warnanya supaya memudahkan kita. Pertanyaan kedua juga valid, yang lebih besar. Pertanyaan 3 juga valid, 4 valid, 5 valid, 6 valid. Kelihatannya hampir semua valid ya. Oh, ini tidak. Ini lebih kecil ya. Kemudian ini valid dan ini valid. Berarti hanya ada 3 pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan ke-16, pertanyaan ada 2 pertanyaan tidak valid. Pertanyaan ke-16 dan juga pertanyaan ke-19. Jadi untuk menentukan apakah nilai ini valid atau tidak, itu tergantung nilai dari R tabel. Apakah R tabelnya lebih kecil daripada R hitung, atau R hitung harus lebih besar daripada R tabelnya. Nah, di pertanyaan ini jelas kita lihat bahwasanya hanya 2 pertanyaan yang mana R tabelnya itu lebih kecil daripada R hitungnya. Nah, selanjutnya berarti di sini kesimpulan yang kita peroleh bahwasanya pertanyaan ke-1 sampai 15 dan juga pertanyaan 17, 18 dan 20 yang valid. Pertanyaan ke-16 dan juga 19 tidak valid. Kemudian kita juga dapat menentukan apakah kuesioner tersebut, pernyataan dari kuesioner tersebut valid ataupun tidak dengan menggunakan rumus SPSS. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita copy pertanyaan dan juga total keseluruhan skornya, kemudian kita pindahkan ke SPSS kita, lembar kerja SPSS kita. Mana kita kopikan data tersebut tadi di data view, kemudian kita atur di variable view-nya itu name-nya kita ubah X1 sampai dengan X20 dan total. Ini tergantung dari jumlah pertanyaan kita. Jika pertanyaan kita 10 maka sampai X10. Nah, kemudian tipenya adalah numerik. Kemudian untuk width-nya kita 2. Kemudian decimal place-nya itu 0. Semuanya seperti itu. Kemudian untuk labelnya sama dengan name-nya, label X1 sampai X20 dan juga total. Kemudian untuk measure-nya itu scale. Nah, untuk mengujinya langsung saja di sini kita klik item analyze, kemudian correlate, kemudian bivariant. Selanjutnya kita pindahkan X1 sampai X20 dan juga totalnya ke kolom variabel dengan cara klik X1-nya, kemudian tahan dengan shift, kemudian klik total. Setelah itu pindahkan ke kolom variabel, lalu oke kan saja. Nah, maka akan muncul hasil dari ataupun outputnya. Nah, di sini petunjuknya correlation is significant at the 0,05 level. Maka kita lihat di sini yang mana kecil dari 0,05 maka itu signifikan, sedangkan yang besar dari 0,05 maka itu tidak signifikan atau tidak valid. Maka di sini dapat kita lihat bahwasanya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu valid, kecuali pertanyaan ke-19 dan juga 16 ya. Nah, pertanyaan ke-16 dan juga 19 itu tidak valid karena dia lebih besar daripada signifikansi dari
correlation tersebut, yaitu 0,05, sedangkan dia adalah 0,06, maka dia tidak signifikan, tidak valid. Nah, apakah sama pertanyaannya tadi di pertanyaan 16 dan juga pertanyaan ke-19 yang tidak valid ya? Kita kembali ke Excel. Nah, sama ya, pertanyaan ke-16 dan juga 19 yang tidak valid, maka data kita sudah benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya share kepada kawan-kawan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.